Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bijami'i ulumihan nafi'ah wassalat bijami'i ulumihin nafi'ah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus al-mukarram panjenenganipun pangersa Romo Kiai Haji Busyral Karim. Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Barat, yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Kedung Haur Kertajaya Mangunjaya Pangandaran. Guys, itu nanti wae. Air aja cukup. Yang sama-sama kita hormati Rais Syuriah PCNU Pangandaran beserta jajarannya, Ketua PCNU Pangandaran dan jajarannya. Alhamdulillah. Bapak Camat, Bapak Kepala KUA, juga MWCNU Mangunjaya, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya. Siapa ini namanya? Pak Waris beserta Kang Hafiz. Bapak Ibu yang hadir, ini yang hadir banyak selain orang Pangandaran, ini ada orang Tasik Kabupaten, Kiai Busyral Karim, Masya Allah, dari Haur Koneng, Bu. Haur Koneng itu dari Tasik turun ke selatan, ujung. Di bawahnya itu Sirotol Mustaqim. Hadir juga dari kota Tasikmalaya tadi itu Kang Riki Assegaf, dulu ketua GP Ansor. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, masyarakat Mangunjaya dan sekitarnya di Pangandaran, para muhibbin, para pecinta-pecinta ulama-ulama, pecinta Mbah Yai Turmudi, pecinta Mbah Yai Mursyid, santri-santrinya, alumni-alumninya, masyarakat sekitar sini, insya Allah yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir semoga insya Allah rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah, rizkinya halal barokah. Semua warga sini yang hadir saya doakan bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Medina, pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, tapi tanpa perlu menjual sawah. Saya doakan semuanya rizkinya halal barokah, dan semua
insya Allah pada saatnya mati dalam husnul. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita semua hadir hormat haul al-maghfurlah Mbah Yai Turmudi dan Mbah Yai Mursyid, sekaligus acara Rajaban, acara Isra dan Mi'raj. Hadirin Bapak Ibu, acara haul dan acara Isra Mi'raj atau Rajaban adalah satu di antara acara-acara amalia-amalia yang menjadi tradisi di kalangan warga NU sejak zaman dulu. Sebelum NU berdiri, orang-orang Indonesia, saya baca dalam kitab Sofahat min Tarikh Makkah, ini yang nulis orang Belanda. Pernah ketemu buyut saya di Mekah, namanya Christian Snokhogronya. Masuk Islam, ada yang bilang pura-pura masuk Islamnya. Pura-pura masuk Islam itu bahasa Arabnya tadhahara bil Islam wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar. Dia katanya pura-pura masuk Islam. Ada yang bilang enggak, masuk Islamnya asli pakai shot. Nanti dia belajar ilmu-ilmu keislaman sampai hafal Quran 30 juz. Sama seperti warga Mangunjaya ini yang dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Betul? Ini kan dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepalanya, Bu. Nggih. Artinya kepala di mana, Quran di mana. Snokhogronya hafal Quran. Bahasa Arabnya jago. Bahkan di Bandung aya kiai kepala kantor urusan agama Kanwil Bandung. Ini kan kepala KUA Mangun Jaya ya. Itu dulu pada masanya zaman Belanda kepala KUA, kepala kantor Kementerian Agama lah kalau bahasa kita, namanya Haji Syueb. Jadi mertuanya itu. Karena senang. Ada katanya orang Arab bule padahal Belanda, pinter ngajinya. Ketemu kakek saya di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bolak-balik datang ke rumahnya, dia bercerita dalam kitabnya Sofahat min Tarikh Makkah. Makanya ketika saya ngarang kitab Tuhfatul Qasi Waddani, tadi saya beri hadiah pada beliau ini kitabnya. Insyaallah nanti kapan-kapan kalau diundang lagi ke Pangandaran, Rais Surya saya bawakan. Kalau enggak ntar Kang Hafid suruh ke rumah ngambil kitabnya. Ya. Saya bilang dalam nazam, walam akun mimma syara'tuh Buddha min katibin mustashriqil Holanda fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nisfa sanah wa ba'dahu al-yasinu min fadani jauharatal isnadi lil fawrani wa qad atal iqdul faridul ajaba dzikral asanidi fakana sababa walam akun mimma syara'tuh Buddha min katibin au bahithin mustashriqil Holanda. Ketika saya mengarang kitab Tuhfah ini, kata saya berhutang informasi dari seorang peneliti, penulis dari Belanda, mustashriqil Holanda.
Holanda itu Belanda. Man huwa, siapa namanya? Ismuhu Christian Snoghogronya, namanya Christian Snoghogronya. Dia yang bercerita dalam kitabnya, orang Jawa. Orang Jawa itu maksudnya Indonesia. Sejak dulu waktu dia bercerita tahun 1887 ditulis, sudah mengenal tradisi Haul, sudah mengenal tradisi Maulid, sudah mengenal tradisi Isra Mi'raj. Jadi ini tradisi sudah lama, jauh sebelum NU datang sudah ada, tapi inilah tradisinya orang-orang Indonesia atau Asia Tenggara yang mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Snoghogronya, saya mau cerita ini tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Orang Jawa kalau bikin maulid, kalau bikin rajaban, kalau bikin hall paling meriah, lagunya paling variatif. Sampai sekarang kita tuh kalau Barzanji lagunya macam-macam. Di pesantren ya Kiai, itu santri kalau Barzanji malam Jumat lagunya macam-macam. Ya, kadang-kadang lagu pengantin baru dibaca. Ya Rasulullah salamun alaik terorete, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun. Nah itu nanti di Jawa Timur ada sholawat lagunya Iwak Bandeng. Waktu saya ke Hong Kong diundang sama konjen RI Hong Kong, lalu sesudah itu saya diundang sama muslimat NU di Hong Kong. Ternyata diajak sholawatan sebelum ceramah, saya dengerin ada sholawatan kok lagunya Iwak Bandeng. Kreatif memang orang Indonesia itu. Iwak bandeng ono iwak sepat. Loh, ini kok malah keluar, ndak usah. Oh, ini mau dengerin seorang sini kok malah pakai lagu. Ndak usah pakai musik ya, ndak usah pakai. Jenengan hafal Bu? Hafal. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora tahu. Iwak hiu cacahe papat, percuma ora gelem. Allahumma Sayyidina adadama daimatan. Dalam bentuk yang lain, sholawatan, rajaban, mulu dan hol, kata Snoghogronya, pada tahun itu 1885, 87 sampai 1890-an itu di Arab tradisi ini hidup, Masya Allah, dan meriah, sama seperti malam hari ini. Meriah, alhamdulillah. Saya tahu bahwa memang tradisi ini oleh sebagian orang mulai diserang, terutama orang yang datang dari negara lain yang menganggap amalia-amalia semacam ini, haul, maulid Nabi, Isra Mi'raj,
katanya amaliyah yang membawa atau yang berbau bid'ah. Bid'ah itu artinya Kanjeng Nabi nggak pernah ngajarin. Lam ya'malhu ahadun minas salaf walam yaqulhu ahadun minas salaf, begitu katanya. Zaman sahabat tidak ada muludan, zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi nggak ada hol, zaman Kanjeng Nabi nggak ada rajaban, orang kumpul memperingati semacam ini, kata mereka. Kira-kira kalau dia ngomong begini dijawab napa mboten saya nih? Dijawab napa mboten? Jawab. Memang Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan orang bikin hol. Tidak ada secara tertulis, sorry suruh bikin hol langsung acara pengajian, tidak ada. Tapi Kanjeng Nabi memperingati hol dalam bentuk lain, mendoakan. Itu dalam hadis Nabi itu kulla haulin, setiap tahun ziarah ten Uhud. Sesudah Kanjeng Nabi wafat dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar, dilanjutkan sahabat Umar, dilanjutkan sahabat Utsman pun mandek karena sahabat Ali pindah ke Kufah. Acaranya napa? Acaranya doa. Kula tanglet hol niki wau wonten doane napa mboten? Nah, kalau gitu dengan yang di zaman Nabi sama apa tidak? Sama. Doa, tahlil singkat. Lah, kalau kemudian untuk menambah manfaat diundang kiai untuk pengajian, saya mau tanya, pengajian ini isinya baik apa jelek? Baik apa jelek? Lah, nggak ada yang aneh, termasuk rajaban. Lu alhamdulillah Indonesia ini orang yang tadinya tidak mengenal Allah, orang yang tadinya tidak mengenal Kanjeng Nabi, jadi kemudian mengenal Allah, mengenal Kanjeng Nabi, salah satunya ya karena ikhtiar para ulama-ulama yang dahulu menyebarkan Islam dengan caranya yang macam-macam pelan-pelan. Pengajian itu kan lain-lain, Pak. Kalau kelasnya santri, ya pengajiannya kitab, ten pondok. Oke, baca kitab sampai hatam. Tapi kalau masyarakat awam tidak bisa ngajinya pakai kitab langsung. Ngajinya ya salah satunya lewat pengajian-pengajian umum semacam ini. Dan berkat pengajian-pengajian umum semacam ini, alhamdulillah kita rasakan sebab dakwah Islam semacam ini, Islam menyebar di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Ini harus diakui, kadang-kadang lewat thariqah, lewat pengaosan, ini luar biasa. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan kalau badhe matur bahwa ini amaliyah yang kita sampai sekarang masih menjaga, acara haul, Isra Mi'raj Rajaban, tidak usah ragu lagi. Karena sesungguhnya isinya ngajak kebaikan. Ya intinya pengajian, cuma cari momen namanya haul, cari momen namanya muludan, cari momen namanya Isra Mi'raj, kemudian dicari hikmahnya. Ya amaliyah ini saya katakan tadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum ada NU bahkan sudah ada. Hanya begitu Indonesia merdeka, ekonominya semakin lumayan. Alhamdulillah. Sudah ada Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang kemudian melanjutkan perjuangan-perjuangan ulama lewat madrasah, lewat pesantren, lewat rumah sakit, lewat klinik, lewat panti asuhan, lewat Lailatul Ijtima'. Maka faham Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin menyebar. Alhamdulillah. Kita bersyukur Indonesia ini dianugerahi Allah banyak ulama. Dan ulamanya niku macam-macam, Pak.
Tapi ulama yang paling banyak menyebarkan dakwah Islam itu, terutama dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah ulama-ulama pesantren seperti Mbah Yai Mursyid dan Mbah Yai Turmudi. Pesantren memang ada yang mengatakan sekitar 500 tahun lalu sudah ada, zaman Sunan Ampel. Tapi mulai menyebar hebat sesudah ulama-ulama Indonesia belajar di Mekah. Awal tahun 1900 itulah pondok kemudian luar biasa banyak di seluruh Indonesia. Karena secara ilmu ulama-ulama kita mumpuni. Kalau matur ten kitab kula wau niku. Sesudah ngaji di Mekah Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau dari tataran Sunda ini yang terkenal namanya Syekh Hasan Mustafa. Asalnya Garut, tapi kemudian tinggalnya di Bandung. Tapi di Mekah terkenalnya niki muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti. Garut. Orang Arab nggak bisa bilang Garut Al-Qoruti. Nanti beliau oleh Syekh Nawawi disuruh mensyarahi kitabnya Syekh Nawawi. Dalam kitab kula wonten ning. Ketika kula membahas pasal Syekh Nawawi wal isnad. Bagaimana Syekh Nawawi memandang pentingnya sanad. Piyambake niku Syekh Nawawi ngajari murid-muridnya untuk menjaga sanad keilmuan termasuk ngarang kitab. Makanya Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti nulis kitab mensyarahi kitabnya Syekh Nawawi. Nama kitabnya kata beliau, dalam kalimat beliau saya ingat, Amarani Syekhil Alimil Allama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Marrah Ba'dal Marrah. Guru saya Syekh Nawawi Al-Bantani memerintahkan saya berkali-kali fi syarhi kitabihi, untuk mensyarahi kitab beliau. Jadi Syekh Nawawi nulis kitab namanya Al-Lum'atun Nuraniyah. Maka kemudian Syekh Hasan Mustafa mensyarahi kitab gurunya dengan nama fa'allaftuhu ya bisyadhar fasammaituhu bisyadharatil jummaniyah 'ala Lum'atin Nuraniyah. Masyaallah. Niku Syekh Nawawi. Ulang bikin madrasah di Jawa Timur. Muridnya Syekh Nawawi yang bangun pondok yang terkenal namanya Syekh Dimyati Termas. Tapi sudah ada pondoknya, tinggal melanjutkan. Yang bangun dari awal salah satunya adalah siapa? Adalah Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya kula matur. Wa minhum man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata. Di antara murid-muridnya Syekh Nawawi, man assasal madrasata, ada yang membangun madrasah. Madrasah niki maksude pondok pesantren. Wa harrakal kifaha wal hurriyata, dan menggerakkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Malah niki kula mau badhe cerita, pendiri Muhammadiyah itu murid Syekh Nawawi. Maka saya katakan dalam kitab niku, Muhammadiyah kul bidahlanan tashar wa nahdhatun bihasyimin qad ishtahar. Muhammadiyah, adapun organisasi yang namanya Muhammadiyah, kul katakan olehmu, bidahlanan tashar, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, intasyara, kemudian Muhammadiyah menyebar, wa nahdhatun bihasyimin qadistahar, sebagaimana nahdhatun maksudnya Nahdlatul Ulama, bihasyimin oleh Kiai Hasyim Asy'ari, qadistahar menjadi organisasi yang sangat masyhur. Niki sejarah pesantren, mulai tambah kata.
ulama niku kalau dalam kitab ini saya sebut awalnya Pak, mendirikan pesantren itu sederhana. Satu, tujuannya niku untuk menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dalam rangka menghidupkan agama. Niku awalnya. Pripun carane masyarakat itu yang belum mengenal Islam. Yang tadinya belum mengenal Allah jadi mengenal Allah. Yang belum mengenal sholat jadi ngerti sholat, belum ngerti puasa jadi ngerti puasa. Itu bikin pondok niku awalnya. Yang dulunya akhlaknya belum bagus jadi bagus. Ditambah kemudian jadi pusat perlawanan pada penjajah dulu. Alhamdulillah penjajahnya pergi, tapi pesantrennya masih. Lah sekarang pesantren itu berkembang. Pesantren didirikan, hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang dalam tujuan yang lebih luas. Karena sudah berkembang sekarang pesantren. Tantangannya juga semakin berkembang. Kalau mencatat setidaknya pesantren ini kalau ada kiai yang bilang, oh pesantren itu didirikan dalam rangka mencetak ulama. Sehingga kemudian disebut pesantren itu pabriknya kiai, bisa jadi. Tapi niku kalau pondok niku harus melahirkan kiai. Berarti kalau santrinya 1000 jadi kiai semua, siapa yang jadi PNS Pak? Betul apa tidak? Siapa yang jadi KUA? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi petani? Itu namanya mempersempit segmen namanya. Kalau dalam pandangan saya, pondok itu didirikan untuk 3 tujuan setidaknya. Setunggal, 1, pondok pesantren didirikan dalam rangka i'dadus sholihin, mempersiapkan orang-orang soleh. Kan gak harus kiai, tapi soleh. Soleh niki dalam tafsir guru saya, Kiai Sahal Mahfud, soleh nih ya. Ini nanti saya pakai tafsir orang-orang besar semua. Kalau Mbah Sahal Mahfud guru saya mengartikan soleh itu bukan sekedar orang sing sembayangnya sregep, posone sregep, mboten. Tapi soleh itu ditafsirkan oleh Mbah Sahal sebagai orang yang siap pakai di masyarakat, itu soleh. Misdaqan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala wonten surah Al-Anbiya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fiz zaburi, dan sungguh telah kami tetapkan fiz zaburi, dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, annal arda, bahwa bumi ini, yarithuha, akan mewarisi akan bumi ini, ibadiyas salihun, hamba-hambaku kata Allah, as-salihun, yang soleh-soleh. Pewaris bumi niku artinya as-solihun, diambil dari kata soluha, orang yang pantas. Orang solehiku jadi polisi pantas soleh, jadi petani pantas berarti soleh, bisa ngelola sawah jadi nelayan bisa berarti soleh, ngelola koperasi bisa berarti juga artinya soleh. Kulo niku satu angkatan, santrinya Mbah Sahal yang jadi kiai beneran mungkin dari 2 kelas teman saya itu ya enggak lebih dari 20. Yang lain teman saya itu ya sambil ngajar TPQ, sambil ngajar madrasah diniyah, ada yang bikin batik, juragan batik di Pekalongan. Berarti soleh. Bisa jadi orang kaya bikin juragan jadi juragan batik. Temen saya ya masih ngajar lah, namanya mengamalkan ilmu,
di TPQ, di madrasah, tapi kerjanya teman saya menyewakan ini loh, apa namanya? Tenda. Berarti soleh. Jadi polisi soleh, jadi KUA soleh, teman saya ada yang jadi KUA Pak tuh. Itu soleh. Lu santri itu harus siap pakai untuk ini semua. Itu makna soleh. Saya senang sekali, Kiai Sahal itu Masya Allah mengartikan makna soleh itu visioner. Visioner dengan paham Mbak. Pokoknya jauh ke depan gitu. Cara mengartikannya ternyata dasarnya dari firman Allah tadi, walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Makanya santri kalau satu saat disuruh maju jadi bupati, wakil bupati harus siap ya. Adiknya beliau santri nih, adiknya Kiai Busyrol jadi wakil bupati, berarti soleh. Soleh jadi wakil bupati. Masya Allah. Saya ketemu polisi jenderal, sekarang jadi gubernur Jawa Tengah terpilih. Kenal ya? Siapa namanya? Pak Lutfi. Bintang 3, pensiun, sekarang jadi gubernur. Pertama saya ketemu kira-kira 3 tahun lalu di acara Ibu Nyai Nusantara di Semarang, wonten Gus Yasin, Gus Taj Yasin, wonten pengurus NU, beliau hadir sebagai Kapolda. Pertama ketemu niku kali kula cium tangan. Loh, kula santri Kiai, Masya Allah. Cuman sekarang tugasnya sedang jadi Kapolda. Kula alumni pondok niki kuliah ten UIN Sunan Ampel. Masya Allah, ternyata santri bisa jadi Kapolda. Masya Allah, keren apa badan? Nah, iya. Nah, sekarang ada juga santri jadi menteri Pak. Yang saya tahu dari NU Gus Ipul, santri Denanyar, menteri sosial. Berarti soleh jadi menteri. Patut jadi menteri, pantas jadi menteri. Ada lagi santri saya tahu, Masya Allah ahli puasa. Ya, jadi menteri tukang ngukur-ngukur tanah itu, termasuk ngukur pagar laut yang kemarin dibatalkan itu surat. Namanya siapa? Pak Nusron Wahid. Gus Ipul dulu pernah jadi ketua umum GP Ansor, Pak Nusron juga pernah jadi ketua umum GP Ansor. Gusmen yang kemarin Menteri Agama juga pernah jadi Ketua Umum GP Ansor. Sekarang Menteri Agama yang sekarang Profesor Dr. Nasaruddin Umar juga sama, adalah Kiai santri dari Asadiyah Sengkang sana, Sulawesi Selatan, santri jadi menteri. Ini berarti soleh untuk jabatan itu. Itu makna soleh. Oke. Wah. Ada yang jadi TNI AD. Tadi malam saya, malam Senin, Pulau Ngaos niku ada santri, santri Tasik, Cipasung. Sekarang di Angkatan Darat, karena besok saya ngisi Rajaban di Angkatan Darat. Letkol, alumni Tasik Cipasung. Masya Allah, itu berarti soleh. Makanya pondok, ya kalau bisa mempersiapkan santri jadi orang soleh itu dengan berbagai macam ilmu. Jangan a priori. A priori apa? A priori itu belum apa-apa sudah menutup diri. Tidak mau belajar matematika, tidak mau belajar bahasa Inggris, tidak mau belajar fisika, tidak mau belajar biologi. Kalau ditanya kenapa kok matematikamu 5? Alah wong boten dados pitakon kubur mawon. Katanya matematika enggak jadi pertanyaan kubur. Arab terus, oh nyesel ini. Ya harus Pak belajar, bahwa nanti enggak jadi kiai enggak apa-apa. Tuh kalau ada santri ahli teknologi kan keren. Kalau niku seneng sekarang, karena santri NU sudah jauh berkembang dibanding tahun 80-an, 90-an. Tahun 80-90 niku santri pondok pesantren NU
cari yang sarjana sulit. Pas Gus Dur jadi presiden tahun 2000, mau cari menteri yang teknokrat itu sulit, Pak. Ketemu satu-satunya itu orang Cilacap, namanya Pak Rozi Munir. Tahu ya? Cilacapnya Kroya. Kroya apa Korea? Itu. Yang lain mohon maaf, santri NU karena nggak mau dulunya kuliah. Oh sekarang banyak, anak saya itu yang nomor 3 sekarang kuliah di UI, jurusannya HI, hubungan internasional. Itu kalau belajar Zoom itu cas-cis-cus. Wah bahasa Inggrisnya top, itu padahal baru tamat aliyah, sekarang jago Pak. Dulu tahun 80-90 susah, NU itu isinya, santrinya itu sarjananya agama, kalau nggak syariah, usuluddin, ya santri pondok-pondok salaf, pokoknya sarjananya sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Sing bangsa mimpin tahlil istighosah jago-jago itu Pak. Nah sekarang mboten, alhamdulillah santri NU soleh-soleh. Saya baru pulang dari Jepang, ada santri NU Cak Yuwanas, itu dia mempelajari tentang pertanian. Selama saya di Jepang, di Tokyo dan sekitarnya, dia nganter saya keliling. Ini petani tapi kaya raya di Jepang. Dia mengelola tanah ya 4 hektar gitu kurang lebih. Itu alatnya canggih. Kalau datang ke rumahnya, ke pabriknya, saya lihat ini kalian jenengan kali sinten Kang Cak, karena orang Jawa Timur. Lo piyambakan paling dibantu anak, kadang-kadang istri. Masya Allah kaya raya. Jadi menguasai teknologi. Ketua PCI NU-nya di Jepang itu rata-rata ahli nuklir. Jadi sudah namanya siap menempati pos yang dibutuhkan di masyarakat. Itu namanya soleh. Itu satu. Kedua, pondok pesantren itu kalau menurut saya selain i'dadus sholihin adalah dalam rangka i'dadul muta'addibin, mempersiapkan orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus. Nah itu. Ini penting nih. Katakan tidak jadi kiai, tidak jadi polisi, cuma jadi orang biasa, swasta, buruh atau apapun. Polisi, kiai, buruh, petani yang akhlaknya bagus. Betul apa tidak? Akhlak pada Gusti Allah maupun akhlak pada makhluk. Karena inti daripada manusia itu dikatakan manusia ketika dia memiliki akhlak yang bagus baik pada Allah maupun makhluk. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Al-Busti. Dalam syairnya indah banget. Manusia itu baru pantas disebut manusia kune akhlaknya saya Pak. Aqbil 'alan nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Aqbil 'alan nafsi, berusahalah dirimu menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah akhlakmu, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Akhlakmu karo pangeranmu, karo Gusti Allah, maupun akhlakmu pada sesama manusia. Fa anta, karena dirimu, kata Imam Al-Busti, bin nafsi, karena akhlakmu, la bil jismi, bukan karena fisikmu, bukan karena jabatanmu, insanu, barulah kau sebagai manusia yang dihormati, dicintai manusia lain. Ngapunten, kita sami niki saestu sungguh kalau cuman mengandalkan fisiknya yang ganteng atau cantik, atau mengandalkan uangnya Pak, uang kita, jabatan kita hanya akan membuat kita dihormati pada saat megang jabatan. Betul apa tidak?
Uang kita hanya akan membuat kita dihormati pada saat kita memegang uang. Nek wis ora duwe duit masih ada yang hormat apa tidak? Enggak. Coba lihat pejabat yang dia sombong dulunya, tidak berakhlak, begitu lengser ora ono sing nyopo. Tapi kalau orang akhlaknya bagus, orang akan menghormati. Lah itulah tujuan pesantren. Makanya Al-Mukarram Gusmus, ini saya kutip, beliau ini yang mengatakan, coro kulo, kata Kiai Mustafa Bisri, pondok itu utamanya bukan i'dadul ulama, mempersiapkan ulama, itu ya oke lah nomor sekian. Nomor utamanya pondok niku dalam rangka i'dadul muta'addibin, mempersiapkan orang yang akhlaknya bagus. Dan kita bersyukur. Karena inilah kenapa orang Indonesia secara umum akhlaknya saya. Karena maksudnya banyaknya pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu di Indonesia ini, coba tanya yang Kemenak yang punya catatan. Pesantren itu yang tercatat di Kementerian Agama, kula mboten paham, Pondok Darul Hikmah niki tercatat apa mboten? Yang tercatat niku di Indonesia itu pondok pesantren lebih dari 30.000. Yang tidak tercatat mungkin ada. Biasanya yang tidak tercatat itu saking kiai ini ikhlase, buatan purun minta sumbangan. Karena catatan-catatan di Kemenak itu ada kaitannya dengan sumbangan. Kiainya bisa ke sana kemari menjadi ashabul proposal. Ashabul proposal, kalau sudah ada izin ya, ada kiai yang enggak mau, pondoknya enggak ada catatannya. Atau kiainya yang tidak mau mencatatkan ke Kemenak bukan karena saking ikhlasnya, saking takutnya ketahuan sama istri tua bahwa di pondok cabang ada istri muda. Niko, makanya tidak tercatat. Nah, ketua. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata saya perhatikan kenapa orang Indonesia terkenal di seluruh dunia kalau musim haji, katanya orang Indonesia niku akhlaknya saya karena pengaruh pesantren ini. Kalau enggak yang bersangkutan santri, anaknya nyantri, setidaknya ngaji sama santri, muter-muter niku. Kalau dia alumni pesantren, insya Allah santri niku akhlaknya saya. Allahumma amin. Kalau dia santri, bapaknya kan ikut jadi baik, Pak. Wong kula niku gadah jamaah pengawasan terJakarta. Seorang bapak-bapak ngeluh niku. Kok wonten niki sing jaler sregep ngaos yang istrinya belas niku ora jilbaban, mboten jilbaban. Biasanya sing beler kan sing lanang ya, Bu ya. Sing nakal biasanya sing wadok, sing apa sing lanang. Umumnya itu kan yang laki-laki. Ini yang nakal niku yang perempuan. Suaminya ngaji ngeluh, istri saya itu sholat susah, jilbaban enggak mau. Sempet sowan kalih Yai Ki Abdurrahman Khudari Tegarjo. Ini enaknya istri saya ini dicerai napa mboten, dipegat napa pripun gitu. Sanjange Abdurrahman Khudari dhisik Nabi Nuh bojone ya ora pati bener ya ora dipegat kok. Nyaute cuman gitu. Wong niku amalmu. Yang kadang-kadang Bu, Pak punya suami sing ora pati sembayange sregep, akhlake rada elek, atau sebaliknya punya istri begitu, punya anak seperti itu, niku janjane niku nggih bagian daripada ganjaran dari Gusti Allah kepada kita banyak. Nek sabar, insya Allah ganjarannya kata bener. Wes sabari wae. Jamaah kula niki akhirnya serius malih datang. Begitu anaknya dipondokkan, ibunya yang nggak pernah pakai jilbab, sing jarang sembayang,
akhirnya ikut sergep rajin sembahyang gara-gara anaknya mondok. Gara-gara anaknya mondok, begitu nengok anaknya di pesantren, mau tidak mau dia pakai jilbab. Oh. Jadi artinya pondok pesantren itu punya pengaruh bukan hanya pada anak yang mondok, tapi juga pengaruh pada perilaku orang tua. Oh. Itu baru perilaku. Kalau berkah lain lagi. Kalau percaya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya mondok, insya Allah kita sebagai orang tua, niku rizkinya diberkahi Allah. Sebab guru saya bilang mengatakan dulu waktu kula ngaos, talibul ilmi kaffalahullahu rizqah, santri itu yang menanggung rizkinya Allah. Jangan khawatir kalau anaknya mondok, termasuk kiai ini. Makanya saya dengar di pondok Darul Hikmah ini santrinya tidak ada yang bayar. Karena yang bayar bapak ibunya. Alhamdulillah. Lah bener ya? Pondoknya Ki Busrol juga begitu. Santri saya tidak ada yang bayar. Karena yang bayar bapak ibunya. Bapak ibunya hakikatnya juga tidak ada yang bayar. Karena yang nyiapin bayaran anaknya mondok, hakikatnya siapa? Allah. Ini akhlak. Jadi orang Indonesia ini ternyata rahasianya kenapa kok akhlaknya bagus, ya pengaruh pesantren. Saya itu kalau ketemu santri, tahu saya. Kalau ketemu, oh ini pernah mondok ini. Kayak tadi itu polisi kan, jenderal, cium tangan Pak. Santri. Ciri ini gampang nih. Ya walaupun yang namanya cium tangan tidak selalu ukuran bahwa kalau cium tangan pasti akhlaknya bagus, kalau tidak cium tangan akhlaknya tidak bagus, enggak juga. Teman-teman Muhammadiyah Persis niku kalau ketemu gurunya jarang cium tangan. Itu masalah cuman budaya. Nek tradisi santri NU kepanggih ketemu gurunya, kiainya pasti cium tangan. Tapi bukan berarti kalau yang tidak cium tangan tidak berakhlak gitu ya. Jangan salah loh. Kalau badai tanglet kali jenengan. Ini Pak Kiai, kalau ada santri yang satu cium tangan, yang satu tidak cium tangan. Tapi yang tidak cium tangan ngamplopi. Itu lebih berakhlak mana? Masya Allah. Jadi muta'addibin, i'dadul muta'addibin, mempersiapkan orang-orang yang adabnya bagus. Yang Indonesia alhamdulillah. Kalau buatan mondok, kalau dia mondok, bapaknya ikut bagus. Kalau dia nggak mondok, dia masih ngaji di masjid, ngaji sama santri, diajari adab. Adab ini yang mahal. Sifat-sifat terpuji ada ikhlas, ada sabar, ada qanaah. Niku contoh-contoh adab yang didapat dari pondok. Kalau niku riyen mondok Bapak Ibu punya guru. Ya Allah, guru saya ten pondok itu tidak pernah marah. Nangis saya kalau ingat guru saya yang satu ini. Sabarnya luar biasa. Namanya Kiai Haji Fuad Anis, Kiai Fuad Anis Hashir. Beliau itu kalau malam saya selalu ingat ya, ba'da isya sesudah ngaji sekitar 8:30 nih. Ini ke kiai tenan nih. Duduk di depan musola nih, santri dipanggil satu-satu. Anaknya orang itu kan santri. Apalan alfiyahmu espiro Kang? Alfiyahmu sudah dapat berapa? Kalau dia enggak sekolah dilus-lus. Niku kiai kula niku nggih ngerokok udut. Santrinya dikasih udut, ngerokok, ngobrol. Bapaknya si santri aja enggak begini. Betul apa tidak? Nek ndelok anake ora salat langsung buk. Iki dijak ngobrol, Bu, jak udut, jak ngeteh. Sabarnya. Kalau ingat guru saya. Kalau ingat guru saya lagi namanya Mbak Abdullah Salam, dermawannya luar biasa. Mbak Abdullah Salam pamannya Kiai Sahal Mahfud niku terkenal kalau di pasar beli-beli barang niku tidak pernah nawar. Misalnya tanglet sarung, tanya sarung pinten 100,
doso Pak. 180. Niku mboten nawar niku 150 ya, mboten. Malah dikasih 200. Pun susuke kangge jenengan. Masya Allah. Ten Mangunjaya wonten tiyang ngaten niki. Ada yang seperti ini. Wonge ono. Wonge teko wonge. Endi wonge jal? Ayo. Seperti guru saya kalau ada. Enggak pernah nawar. Terkenal masyhur. Sepasar itu kalau Mbah Dullah datang seneng. Enggak pernah nawar. Dermawannya itu.